Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Gunung Santri sebagai destinasi wisata religi di daerah Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Diajukan untuk memenuhi mata kuliah pengantar pariwisata. Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Daerah ini berada di sebelah barat laut daerah pantai utara 7 km dari kota Cilegon. Di puncak Gunung Santri terdapat makam seorang wali, yaitu Syekh Muhammad Sholeh. Jarak yang ditempuh dari kaki bukit menuju puncak sekitar 500 meter, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Gunung Santri merupakan sebuah bukit yang menyerupai sebuah gunung. Secara geografis, letak Gunung Santri dikelilingi gunung-gunung dari pantai sampai ke Gunung Gede. Sekalipun hanya sebuah bukit, akses menuju puncaknya bisa dibilang cukup melelahkan. Karena di sepanjang jalur terdapat 600 anak tangga dengan jalur yang berkelok. Dengan begitu, ketika ingin menuju puncak Gunung Santri, harus dibekali dengan kondisi fisik yang baik. Jalur pendakiannya sendiri hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sekalipun jalur yang dilalui cukup berat, tidak menjadi sebuah penghalang untuk para pengunjung. Pengunjung selalu ramai mendatangi komplek makam Syekh Muhammad Sholeh, sekalipun itu berada di puncak gunung. Puncak kunjungan di Gunung Santri adalah ketika hari raya, bulan Maulid, bulan Rojab, dan bulan Haji. Bulan-bulan lainnya relatif biasa. Di atas puncak terdapat beberapa makam, dan salah satunya adalah makam Syekh Muhammad Sholeh. Menurut penuturan Bapak Ustadz Zainal Arifin, selaku juru kunci di makam Syekh Muhammad Sholeh, beliau wafat pada tahun 1550 Masehi atau 958 Hijriah pada usia 76 tahun. Semasa hidupnya, Syekh Muhammad Sholeh hidup dengan penuh kesederhanaan. Beliau hidup dengan bertani dan memenuhi kebutuhannya. Menurut sejarahnya, Syekh Muhammad Sholeh adalah murid dari Sunan Ampel. Selepas ia berguru dengan Sunan Ampel, beliau diberikan tugas untuk menemui Sunan Gunung Jati di Cirebon. Setelah menemui Sunan Gunung Jati, ia diberikan tugas untuk menemani atau menemui putra dari Sunan Gunung Jati yang pergi ke Banten. Syekh Muhammad Sholeh diberikan tugas untuk mencari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Setelah bertemu dengan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ia hidup di area gunung. Pada waktu itu masih bernama Gunung Kekep. Semasa hidup, beliau menjadi seorang ulama yang memiliki kesabaran tinggi sehingga bisa disejajarkan dengan derajat para wali. Selain menjadi seorang ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Banten, beliau juga memiliki tugas mengawal dan melindungi Sultan Maulana Hasanuddin. Selain terdapat makam Syekh Muhammad Sholeh, di puncak gunung tersebut juga terdapat dua makam lain. Dua makam tersebut antara lain Muhammad Syekh Maulana Malik Israil bin Abul Hasan As-Sajili dan makam Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Syekh Maulana Malik Israil merupakan sosok seorang ulama yang diutus langsung oleh Sultan Muhammad I sebagai anggota dari Wali Songo yang pertama menyebarkan ajaran Islam di daerah Cilegon, Banten. Syekh Maulana Malik berasal dari Turki. Beliau merupakan sosok ahli tata negara yang juga merupakan guru besar dari Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan Sunan Demak. Ketiganya adalah murid dari Syekh Maulana Malik Israil yang dipersiapkan menjadi seorang raja. Beliau wafat pada tahun 1435 Masehi. Selain makam Maulana Malik Israil, terdapat makam Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar berasal dari Persia atau Iran. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang pertanian,
sekaligus ahli dalam bidang pengobatan. Beliau wafat pada tahun 1435 Masehi. Rute menuju Gunung Santri dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gunung Santri berada dalam radius 25 km dari kota Serang. Perjalanan dari jantung kota menuju destinasi untuk ziarah paling hanya 1 jam. Jika datang dari arah industri Tol Cilegon, maka waktu tempuh yang diperlukan sekitar 15-20 menit. Rute terbaik melalui Jalan Nasional 3. Akses ke Gunung Santri lumayan nanjak, sehingga peziarah harus mempersiapkan dirinya. Adapun jam buka Gunung Santri, jam operasional Gunung Santri dibuka setiap hari, 24 jam. Tiket masuk Gunung Santri gratis, hanya perlu mengeluarkan biaya untuk parkir kendaraan yang diberlakukan. Antara lain parkir sepeda motor sebesar Rp2.000 dan parkir mobil sebesar Rp5.000. Adapun fasilitas Gunung Santri, ada area parkir kendaraan, ada musola, ada warung-warung makan dan minuman, dan toko-toko souvenir yang ada di atasnya. Gunung Santri Banten berada di sebelah barat laut daerah pantai utara yang jaraknya kurang lebih 20 km dari ibu kota Banten, yaitu Serang, dan kurang lebih 7 km dari sebelah utara kota Cilegon, dengan ketinggian 600 meter. Luas wilayah desa Bojonegara saat ini adalah 365,49 hektar, yang terbagi atas pemukiman, perkantoran, pertanian, perkebunan, fasilitas umum, fasilitas sosial, pertambangan, dan yang lain-lain. Masyarakat Bojonegara merupakan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka. Di setiap kegiatan yang mereka lakukan, tidak lepas dari agama yang disebarkan oleh para pedagang Arab tersebut. Penyebaran Islam berlangsung semakin pesat pada tahun 1524 sampai 1525 Masehi. Para pedagang Islam berdatangan ke Banten dan saat itulah dimulai penyebaran agama Islam di Banten. Sekitar 2 abad kemudian berdiri Kadipaten Banten di Surusoan pada tanggal 8 Oktober 1526. Dan pada tahun 1552 sampai 1570, kedatangan Syekh Maulana Soleh Gunung Santri mengemban tugas sebagai mubalik untuk menyebarkan ajaran Islam di sekitarnya. Kepercayaan religius akan Islam juga tidak menyurutkan kepercayaan akan adanya ruh-ruh nenek moyang atau jin atau hantu dan berkekuatan yang spiritual. Mereka mempercayai bahwa dalam Islam pun diajarkan untuk mengakui adanya makhluk-makhluk gaib tersebut. Agama yang dianut mayoritas masyarakat desa Bojonegara adalah Islam. Sekalipun ada agama lain selain Islam, itu jumlahnya hanya sedikit. Jumlah masyarakat yang menganut ajaran Islam adalah 4.818 jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang ada pada papan monografi Desa Bojonegara. Masyarakat Desa Bojonegara sangat dimudahkan ketika akan melakukan ibadah, karena di setiap kampung terdapat masjid-masjid untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam melakukan ibadah. Selain masjid, terdapat juga musola dan pesantren-pesantren atau majelis taklim untuk membantu masyarakat sekitar dalam menuntut ilmu agama. Masyarakat Bojonegara memiliki sistem kekerabatan yang erat. Pada satu daerah atau kampung, biasanya orang Bojonegara yang tinggal di sana masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tetangganya yang juga orang Bojonegara. Dengan adanya perasaan satu keluarga atau satu kerabat, masyarakat Bojonegara menjadi terkenal dengan masyarakat yang sangat tergantung dengan kerabatnya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem organisasinya dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan tempat ziarah di Gunung Santri bisa dibilang cukup menguntungkan. Adanya tempat ziarah ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya tempat ziarah, masyarakat bisa membangun kios, warung dagangan, makanan, minuman, ataupun oleh-oleh lainnya.
Bisa dibilang penghasilan masyarakat dari hasil berdagang cukup lumayan. Karena di tempat ziarah tersebut selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Setiap tahunnya diperkirakan puluhan ribu peziarah yang datang ke makam Syekh Muhammad Soleh, baik itu dari Pulau Jawa, bahkan hingga luar Pulau Jawa. Dari hasil penjualan tersebut, para pedagang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut kebudayaan Bojonegara, pertunjukan kesenian selalu dihubungkan dengan adanya pesta hajatan, seperti perkawinan atau hitanan. Bentuk kesenian yang dipilih pun dapat dibedakan menurut siapa yang mengadakan pesta hajatan tersebut. Misalnya, masyarakat ketika hajatan adanya tradisi yalil atau melantunkan sholawat dengan suara yang keras. Selain itu, mengiring pengantin keliling kampung pada malam hari merupakan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Bojonegara. Ada juga yang memilih gambus, rebana, qasidahan jika yang mengadakan hajatan adalah pemuka agama. Sedangkan untuk masyarakat biasa umumnya akan memilih orkes dangdut atau debus atau juga pencak silat bandrong. Terima kasih untuk para sahabat yang telah menonton video ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di video ini mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.